Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, beberapa hari yang lalu saya dibuat GR karena ada orang yang mengatakan, kalau yang khotbah Romo Rudi mau 1 jam pun kami tahan. Sekarang saya ingin membuktikan kalau khotbah hari ini panjang, Anda tahan atau tidak. Hari ini 10 menit plus. Plusnya berapa saya tidak tahu. Saudara-saudari, salah satu pesan dari Injil hari ini adalah tentang rahasia Yesus. Bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yesus menyebut dirinya jalan. Apa artinya? Yesus tadi menjelaskan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, Yesus adalah akses. Bila kita ingin berelasi dengan Bapa. Sebelum zaman Yesus, orang menganggap Allah itu sosok yang jauh, yang tremendous, yang menakutkan, yang mengerikan, yang tidak ragu menghukum. Oleh Yesus, kita dibantu melihat bahwa Allah itu Bapa, Aba, Bapa terkasih, penuh belas kasih dan kerahiman. Dan Yesus adalah, dalam tanda petik, orang paling tepat, paling dekat, orang kepercayaan untuk dihubungi bila kita ingin bertemu dengan Bapa, bila kita ingin minta sesuatu kepada Bapa. Itu sebabnya dalam doa kita di ujung kalimat khas Katolik, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Yesus juga menyebut dirinya kebenaran. Dalam Injil Yohanes, sebagai pengetahuan, kata kebenaran atau aletheia muncul 25 kali. Itu jumlah yang banyak. Maka kebenaran menjadi salah satu tema yang sangat penting di dalam Injil Yohanes. Nah, apa artinya kebenaran? Mungkin ini hal yang tidak mudah dan tidak akan pernah cukup penjelasannya. Apakah Anda masih ingat saat Pilatus menginterogasi Yesus dalam pengadilan pada suatu hari Jumat? Dia bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Sebelumnya, Yesus berkata kepada dia, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jelas apa itu kebenaran? Belum. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, kata Tuhan di lain kesempatan. Sudah jelas? Belum. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu doa Yesus. Lebih jelas? Semoga. Jadi, kebenaran menunjuk pada segala sesuatu yang diwartakan dan diberikan kesaksiannya oleh Yesus. Dia itu sumber untuk segala sesuatu yang perlu diketahui. Dengan demikian, saudara-saudari, pada diri Yesus kita bisa belajar dan menemukan kebenaran-kebenaran pokok yang perlu kita ketahui,
perlu kita yakini dan perlu kita pegang. Misalnya, pada Yesus kita akan tahu siapakah Allah itu. Siapakah Yesus sendiri? Apakah kehendak Allah untuk kita? Dan seterusnya. Yesus hari ini juga menyebut bahwa dirinya adalah hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup, apa artinya? Ini hari ini seperti pelajaran katekismus, seperti pelajaran untuk persiapan baptis dan krisma. Tidak apa-apa. Hidup mempunyai banyak arti. Antara lain, Yesus adalah sumber hidup. Dia yang memberikan hidup kepada kita berkat salib dan kebangkitannya. Dia yang membuat hidup kita jadi lebih berarti dan bermakna karena mempraktekkan perintah kasih, iman, dan harapan yang diberikan oleh Yesus. Yesus adalah sang hidup. Dia yang telah ada sejak zaman dulu, sekarang, dan sampai nanti. Dia adalah sang ada. Huruf besar semua, A-D-A. Dia adalah sang keabadian. Dan dia adalah Alfa dan Omega. Jadi pusing hari ini? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, juga diakon. Kalau kita sudah tahu rahasia Yesus, bagaimana sikap kita sekarang? Yang pertama, tentu saja kita bahagia, lega, dan bersyukur. Yang kedua, dalam hal rahasia menyangkut diri Yesus, setelah tahu, kita justru mestinya makin penasaran dan makin kepo. Kalau rahasia orang lain, kalau sudah tahu, ya sudah. Cukup. Tapi kalau rahasia Yesus, sudah tahu, kita harus makin kepo, makin penasaran. Karena apa? Karena pernyataan Yesus dalam Injil hari ini bagaikan magnet yang membuat kita justru ingin tahu lebih banyak tentang Dia. Dan yang ketiga, sikapnya adalah kita harus baik-baik terhadap Yesus. Kita harus punya relasi yang baik dengan Dia. Apa tujuannya? Supaya kita makin dekat dengan Allah. Supaya kita makin tahu kebenaran. Supaya kelak kita mendapat tiket hidup abadi. Nah, baik-baik dengan Yesus itu seperti apa? Kalau Anda adalah umat Trinitas, baik-baik dengan Yesus itu artinya kita mempraktekkan Trinitas Way. Itu. Tetapi kalau mau secara umum, artinya supaya Yesus senang, maka kita ikuti apa yang Dia inginkan, apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia perintahkan. Yang Dia perintahkan apa? Banyak. Saya sebut dua saja. Yohanes 15 ayat 12. Dia memerintahkan kita, yaitu supaya saling mengasihi. Dan dalam Lukas bab 22 ayat 19, Dia meminta kita, lakukan ini sebagai kenangan akan daku. Ekaristi. Mencintai dan ekaristi. Itu dua hal yang sederhana. Kalau Anda ingin baik-baik dengan Yesus. Sudah lelah mendengarkan, maka sebuah video.
Video untuk membantu kita ingat, lebih dari seperti itu kira-kira Allah kita. Anaknya berkorban untuk keselamatan kita. Kalau tidak ada cintanya yang sedemikian besar, hari ini Anda dan saya tidak ketemu di tempat ini. Berbahagialah, bersyukurlah, karena kita percaya dan mencintai Yesus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin.